pemerintah Perancis seperti ini melakukan ya yang terbaik lah untuk semua orang di Perancis. Menurut kalian tuh gimana dibandingkan dengan ya kita bisa lihat di Indonesia seperti apa, di Perancis seperti apa? Menurut kalian sendiri apakah kalian merasa aman gitu? Kalian kan jauh nih dari rumah, jauh dari keluarga, sendirian gitu kan di Perancis. Terus ada wabah ini, perasaan kalian tuh gimana? Sebelumnya saya mau bilang bahwa saya ini kan sudah kerja di perusahaan Prancis. Jadi sebenarnya waktu OMS, Organisation Mondiale de la Santé, WHO itu bilang bahwa COVID-19 adalah pandemi, itu kalau nggak salah sekitar pertengahan Maret kalau nggak salah ya, pertengahan Maret. Lalu di situ dampaknya adalah Prancis udah sigap tuh, karena sebelumnya hanya kita itu nggak boleh berada di suatu tempat dengan orang banyak, cuman berbentuk himbauan. Lalu ketika udah statusnya si COVID-19 itu menjadi pandemi, Prancis tuh kalau menurut saya itu adalah jadi gerak cepat gitu, jadi confinement segala macam. Lalu sebelum confinement itu saya tuh dipanggil sama bos saya. Jadi satu-satu kita dipanggil sama bos saya, ditanya bahwa kita punya anak apa enggak. Kenapa? Karena kan si Macron udah bilang kalau sekolah akan ditutup kan minggu depannya gitu kan, dari mulai hari Senin tanggal berapa ya kalau nggak salah, kayaknya sama juga sama kita confinement tanggal 14 Maret gitu. Jadi ditanya kita punya anak apa enggak, karena kalau kita punya anak berarti kita punya kewajiban untuk ngurus anak kita kan, karena kan memang fresh ditutup segala macam yang berbentuk tempat penjagaan anak kan ditutup gitu kan. Jadi kita punya responsibilitas yang gede gitu untuk di rumah. Lalu ditanya lagi kita punya punya internet apa enggak. Intinya kayak internet, laptop, dan kita bersedia untuk teletravail apa enggak. Teletravail itu kan work from home ya. Jadi kita ditanyain masing-masing seperti itu, dan kebanyakan kita bilang bahwa ya kita bersedia gitu. Lalu kita juga dihimbau untuk nggak boleh verlabis gitu. Lalu kita nggak boleh sampai sesere lamang untuk sapa orang-orang Prancis kan biasanya cupika-cupiki dan jabat tangan. Jabat tangan kan formal banget kan gitu. Yeah. Bahkan sampai jabat tangan aja tuh kita nggak boleh. Lalu di kantor saya pun juga udah disediain hand sanitizer kayak untuk di sebelum naik lift itu udah ada. Jadi memang dari kantor pun udah siap gitu, dan reglementasinya tuh jelas. Lalu pun kalau kita sebagai pekerja di sini kita punya yang namanya mutual kan. Mutual itu kan adalah supportnya asuransi maladie di Prancis gitu. Dan jadi mutual kita juga ada bilang bahwa oke, kalau kita terkena COVID-19, amit-amit ya, kalau kita terkena COVID-19 ya kita harus bilang, dan kayak udah dijelasin gitu loh, kayak intinya jangan khawatir sama biaya, karena memang sudah tercover gitu loh. Jadi memang kalau menurut saya bukan hanya sekedar tutup, tapi memang jelas gitu sesuatunya gitu. Ada tindakan penyembuhannya seperti apa gitu ya? Betul. Finance-nya. Betul, tepat sekali gitu. Jadi memang kalau menurut saya di profesional dan sosial untuk kita keluar rumah, bahkan kalau untuk kita ke supermarket, itu pun kita juga, mungkin Kak Bob juga ngerasain ya, kita harus ngantri dulu di depan supermarket karena sistemnya tuh kayak di Jakarta tutup masuk keluar masuk gitu loh, tutup buka gitu loh, kayak macet gitu loh. Jadi intinya kita harus nunggu orang keluar dulu dari supermarket baru kita untuk masuk di supermarket. Jadi benar-benar jadi kayak misalnya 5 orang yang kayak masuk, di Italia awal-awal itu. 5 orang keluar baru masuk lagi gitu ya. Betul. Jadi benar-benar ya apa ya? Saya sebagai warga, saya bukan orang Prancis loh, saya warga negara Indonesia, jadi saya ngerasa bahwa semuanya jelas. Dan kalaupun saya pribadi bilang, saya berada di negara yang kayak Kak Bob bilang tadi, Prancis sudah menjadi negara ketiga ya Kak Bob ya? Keempat. Kemarin keempat. Statusnya udah negara keempat, berarti kan udah gawat nih, tapi pemerintahnya oke. Jadi saya ngerasa, oke.
saya nggak ngerasa kayak harus di rumah sendiri nangis di pojokan, enggak, karena saya ngerasa ya semuanya jelas, saya jadi terasure gitu, saya teryakinkan gitu. Jadi tahu lah ya mau apa, harus gimana, keluar kalau amit-amit kena harus gimana, terus masalah biaya gimana. Jadi bantuan dari pemerintah pun ada gitu ya, nggak yang asal oke tutup nggak boleh kerja, nggak bisa keluar. Iya, dan gimana ya, Kak Bob? Dan yang paling saya tepuk tanganin banget ya. Kalau mungkin Kak Vina juga kan termasuk udah employee ya, gitu kan. Jadi semuanya kan chômage partial ya, Vin ya. Apa tuh Kak Bob tuh? Chômage partial lagi tuh apa tuh? COVID-19 chômage partial, jadi kita nggak kerja cuma tetap dapat gaji. Itu sekitar kayak 70%, seperti itu. Jadi kayak menganggur tapi digaji, mungkin seperti itu ya bahasa Indonesianya. Nah, jadi itulah yang membuat warga negara Prancis tetap stay di rumah, tetap melakukan aktivitasnya, karena sumber pendanaannya tuh dia jelas. 70% cukup untuk hidup. Bahkan itu yang 70% pertama, ya? 70% dari gaji ya, lumayan. Dari untuk pemasukan ya, untuk kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua dari di-combine sama yang Vina tadi. Dari penanganan fasilitas kesehatannya, mereka juga oke. Jadi mereka nggak pusing, wah saya kekurangan dana nih, ini deh jualan keluar gitu kan, jualan kayak di Indonesia kan bebas semuanya, kita kan pasar bebas banget, perdagangan bebas banget. Misalnya pengen jual apa buat online shop, ayam bakar Afrika apa gitu kan, bisa diantar langsung, dijual langsung. Kita keluar mau buka usaha apa semuanya jadi, nggak ada peraturan kayak gitu. Nah, di sini semuanya udah terasure, udah tercover, teryakinkan, kayak yang Vina bilang tadi, dari penanganan COVID-19-nya, dari pendanaan buat kitanya pun sebagai pekerja di sini gaji tetap dapat, seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan perbedaan antara Indonesia sama Prancis gitu. Makanya sebenarnya sih saya nggak bisa nyalahin kayak ini pola pikir saya nggak bisa nyalahin kayak, wah orang Indonesia kok tetap keluar-keluar ya, kok nggak disiplin ya, kok nggak ini, lah sekarang misalnya dia di rumah, dia mau jualan apa, mau pendapatan dari mana gitu, karena kan, cuman kalau saya juga mau nanya nih ke Kanaila, katanya kayak di kompleknya ibu saya katanya ada tuh akan mendapatkan subsidi sebanyak 500.000 mendaftar. Jadi harus daftar terus dapat subsidi 500.000, bener nggak dari Pak Jokowi, dari pemerintah? Iya, jadi memang ada subsidi tapi harus daftar. Jadi kemarin saya juga baca di internet, sebenarnya itu komen-komen netizen lah ya, yang masih ngontrak, yang masih ngekos, katanya mereka nggak dapat sama sekali. Mungkin ya pemerintah juga pusing kali, sebanyak apa sih, kita kan warganya ratusan, demografinya besar ya. Ya, besar banget, demografinya banyak banget. Mungkin kita tuh memang negara yang nggak siap sama pandemi gitu. Kita juga belum siap lah ya. Ya, fasilitas juga belum memadai gitu. Jadi mungkin, dan yang disayangkan adalah dari awal itu menganggap sepele sih, kayak aduh orang Indonesia mah nggak akan kena lah, nggak mempan, orang biasa makan jorok juga tipes nggak tipes gitu kan. Jadi kayak dicandain gitu. Ketika negara-negara lain udah mulai yang udah siap nih gitu kan. Udah yang masih gitu. Kita masih yang cengenges, kayak santai banget sekarang. Santai banget. Ya, santai banget gitu. Bahkan sekarang pun tadi pagi masih macet orang yang berangkat kerja dan orang yang pulang kantor. Tadi yang Kak Bob dan Kak Vina bilang angka di Perancis, oke, Perancis ada di peringkat 4, tapinya tuh banyak. Dan ini yang mungkin orang-orang Indonesia, terutama mungkin orang tua yang mau tadinya mau ngirim anaknya nih ke Perancis untuk kuliah, tapi takut karena Perancis di peringkat 4, berarti kan bahaya banget gitu. Tapi pada nyatanya seperti yang Kak Bob sama Kak Vina bilang, justru di sana walaupun kalian jauh dari Indonesia, dari keluarga, tapi kayak merasa aman karena jelas pemerintahnya jelas harus apa, terus dapat yang asuransi kesehatan juga, terus tetap Vina pun juga tetap dapat gaji kan, walaupun mungkin nggak 100%. Semuanya terjamin lah. Ya, semuanya terjamin. Kalian masih tetap bisa makan gitu. Cuman kan kalau di Indonesia ya selain banyak yang banyak kita yang warga yang kurang mampu, terus nggak disupport,
Kan nggak mungkin mereka di rumah nggak makan kan, yang ada mati karena kelaparan, bukan mati karena virus. Ini sih yang mungkin orang tua perlu tahu. Kalau di Prancis mungkin akan lebih cepat penanganannya, lebih cepat kondusif karena sekarang sudah mulai menurun, tapi pemerintah masih tetap melakukan confinement, mau tetap diperpanjang gitu sampai tanggal 11 dan